kalau untuk kajian tema ini adalah pengkaburan sejarah. Nah, pengkaburan sejarah ini juga ternyata tidak hanya dikaburkan tapi juga ada dibelokkan demi kepentingan suatu pihak tertentu. Nah, hal ini yang kemudian bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa kita karena ternyata pembelokan ini hanya menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, kalau misalkan para saudara-saudara juga sudah melihat perkembangan adanya kajian ilmiah dari saudara kita Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang bahwasanya nasab Ba'alawi itu belum terbukti secara ilmiah sebagai zuriat Nabi. Nah, kalau dalam kajian kami, kalau dalam bidang sejarah, ini sifatnya sebagai latar belakang dulu. Karena secara syar'i kita tidak boleh sembarangan untuk mendustakan pihak nasab orang lain, menafikan nasab orang lain tanpa hujah yang jelas, tanpa bukti dan saksi. Karena hukumnya apabila kita melakukan demikian secara sembarangan, itu hukumnya dosa sama seperti dosa qazaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, untuk itu kita perlu mengkaji dulu bahwasanya masalah menafikan ini sendiri apakah ada hujah yang tepat atau tidak. Karena ada pengecualiannya masalah menafikan nasab ini. Nah, contoh dalam bidang waris. Suatu pengadilan agama tentunya apabila ada suatu klaim ahli waris, yang satu asli, yang satu lagi sebenarnya palsu tapi ngaku asli, kemudian mengajukan sebagai ahli waris yang sah, tentunya pihak pengadilan agama atau hakim tuh boleh meneliti, boleh meragukan yang satu palsu atau yang lain sampai ketemu bukti. Nah, suatu ketika ketemu bukti, ini boleh didustakan karena apa? Salah satunya dapat rentan merugikan hak orang lain. Jadi penafian nasab itu boleh dilakukan apabila ada suatu klaim nasab yang dapat rentan merugikan orang lain atau merugikan pihak lain. Nah, kalau tidak ada yang merugikan siapa-siapa, kita dalam ajaran Islam juga harus menjaga aib. Tidak perlu kita buka aibnya, terserah orang mau mengakui sebagai keturunan siapa, selama tidak merugikan hak-hak orang lain. Nah, tapi nyatanya ada hal-hal yang dapat merugikan hak orang lain. Ini kita temui dari saudara seiman kita dari kalangan kaum keturunan imigran Arab Hadrami di Indonesia. Nah, kami sangat sayangkan banyak sekali oknum-oknumnya itu yang dapat merugikan pihak orang lain. Nah, itu yang akan kita kaji latar belakangnya dalam sejarah kita juga. Karena apabila dalam sejarah ternyata memang faktual mereka banyak merugikan pihak orang lain, maka kita boleh mengkritisi dan mengkaji nasab mereka, baik secara ilmu nasab maupun secara ilmu genetik. Jadi kajian kami yang secara sejarah ini sekedar latar belakangnya. Nanti yang mengkaji validitas nasabnya dari pakar ilmu nasab Kiai Imaduddin Utsman dan Teguh Qori, dan juga dari pakar genetik. Jadi kajian sejarah ini sebagai latar belakangnya dulu supaya pas secara syar'i. Karena kalau tidak ada terbukti, kita juga rentan dosa, dan kami juga takut dosa untuk itu. Nah, jadi kalau sejarah ini juga ada sejarah kontemporer, ada sejarah masa lalu. Kalau sejarah kontemporer yang sekarang ini kita lihat, banyak oknum-oknum dari kaum Ba'alawi Hadrami Yaman ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi kok sifatnya caci maki, menghina kebun binatang. Itu kalau kita lihat di medsos itu sudah ada kata-kata anjing, jangkrik, curut, kebo, macam-macam itu. Padahal ngakunya sebagai zuriat Nabi. Rasulullah saja akhlaknya rahmatan lil alamin, harusnya memberikan contoh yang baik sebagai keturunan yang kalau memang asli keturunannya ya, kalau memang asli harusnya memberikan contoh yang baik. Karena ibaratnya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kalau pohonnya itu pohon mangga misalkan, harusnya buahnya ya manis juga. Tapi ini kok marah memberikan teladan yang tidak baik di masyarakat. Bahkan yang dihina, dicaci maki itu, waduh, itu tidak hanya orang-orang sembarangan. Korban-korbannya itu ada para kiai, para ulama. Ada sebutan dalam sejarah kontemporer, berguru kepada satu habib bodoh lebih baik daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Jadi merendahkan para kiai. Udah gitu, kepala negara kita saja ada berbagai video yang juga dicaci maki oleh tokoh-tokoh oknum. Kita di sini karena ini semangat ilmiah, saya bukan menyerang secara pribadi ya Pak Polisi ya, aman ini Pak. Intinya kami menyerang fenomena yang adanya Pak. Bahwasanya ada tokoh oknum tertentu yang jangankan ini kepala negara kita saja berani mereka hina, berani mereka caci maki.
Gimana rakyat kita yang lain-lain, yang masyarakat bawah, kalau kepala negara saja juga berani mereka hina. Nah juga ada bahkan kalau dalam kalangan agama itu sekelas Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun direndahkan, seakan-akan makomnya di bawah tokoh mereka. Nah keluarga Wali Songo juga dinistakan, seakan-akan gak jelas nasabnya, keturunannya juga tidak ada. Nah jadi kalau kepala negara, ulama sekelas tokoh Sultanil Aulia, keluarga besar Wali Songo yang Wali Songonya itu sangat berjasa di negeri kita, semua direndahkan, ini kita patut bertanya-tanya, ini kok orang ngaku zuriat Nabi tapi kok akhlaknya nggak baik, nggak menjaga akhlak yang baik. Nah makanya latar belakang sejarah ini kita sifatnya mengkaji karakteristiknya mereka dulu, atau kalau kami sebutnya kajiannya untuk rapot merah Ba'alawi di Nusantara. Jadi kalau yang baik-baik ya seminar yang lain saja, karena kita di sini fokusnya emang mengkajinya yang hal-hal yang negatif untuk menjadi kewaspadaan. Ini bukan sekedar untuk kita mengungkap aib orang lain, tapi sifatnya untuk menjadi kesadaran bagi anak bangsa. Kita harus waspada karena ada pihak-pihak yang merasa menjadi tuan di negeri kita, sombong, rasis, dan merendahkan yang lain. Oke, silahkan di slide berikutnya. Baik, ini kami mengambil dari data LWC Vandenberg tentang masalah koloni Arab dari Hadramaut. Jadi ada asal usulnya. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini bersama, bahwasanya pada abad 19, yakni tahun 1859, itu adalah masa kedatangan yang terdata dengan baik oleh pihak Belanda. Jadi bukan berarti mereka baru masuk di abad 19. Tapi di abad 19 ini kaum Arab Hadromi ini mulai datang secara bergerombol, terdokumentasi, kemudian juga ada dilantik kapiten-kapiten Arab oleh pihak Belanda untuk bisa mengontrol masyarakat Arab di masanya, dan juga kemudian pihak Belanda juga mengatur kelas di masyarakat di bumi Nusantara saat itu. Kelas pertama adalah dari bangsa Eropa, kelas kedua dari kaum Arab dan Cina, dan kelas tiga adalah kaum pribumi. Nah, namun demikian dari data tersebut kita bisa lihat ternyata selain dari abad 19, pihak Belanda pun tahu bahwasanya orang Arab ini atau Arab Ba'alawi atau Hadrami ya, berasal dari Hadramaut Yaman. Ada yang golongan Sayyid, ada yang disangka Sayyid lah kalau saya bilang. Ada juga yang merupakan golongan Masayikh. Tapi intinya mulai terklasifikasinya detail itu abad 19, tapi juga ternyata di abad-abad sebelumnya itu juga pada abad 17, berarti tahun 1800-an, abad 17 1600-an terindikasi sudah masuk lebih dulu. Lanjut slide berikutnya. Slide berikut. Oke. Di sini juga ada kajian tentang bahkan masuk di Aceh. Ulama Aceh Nuruddin Aramiri itu konon dianggap sebagai bagian daripada keluarga Ba'alawi dari Al-Idrus. Nah ini kita masih akan kita teliti kembali. Andai kata betul bahwasanya propaganda Ba'alawi sudah dimulai di abad 17, andai kata salah ya berarti juga bukti adanya suatu Ba'alawisasi atau Yamanisasi. Karena kadang-kadang ini merupakan pengkaburan sejarah di Nusantara. Kadang-kadang ada yang bukan dari kalangan Ba'alawi, namun di masa kemudian diba'alawikan. Nah, jadi ini kita sifatnya, saya pun tidak menjustifikasi. Intinya dari data yang kita sajikan pada abad 17 tahun 1600 di Aceh, Nuruddin Aramiri ini adalah disebut oleh peneliti kita juga almarhum dari UIN juga, bahwasanya merupakan farmnya dari Al-Idrus. Dan juga melakukan propaganda ini bisa bermakna positif atau negatif ya, karena dalam bahasa Inggris. Jadi propaganda Hadromi ini sudah dimulai di abad 17. Nah slide selanjutnya. Nah ini adalah untuk di abad ke-18 tahun 1700-an, tentang masalah ratu yang di sini ada disebutkan di Ratu Banten. Jadi perlu saya ceritakan, ini juga merupakan bagian sejarah awal rapot merah Ba'alawi di Nusantara. Jadi kami dalam keluarga Banten ini ternyata sudah dari abad 18 Masehi, kurun tahun 1750 sampai 1552,
ternyata sudah ada upaya kaum Ba'alawi yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Waktu itu adalah Ratu Syarifah Fatimah yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten dari Sultan Zainal Arifin di kurun tahun 1750. Nah, ini juga artinya dari abad 18 sudah masuk kalangan Ba'alawi, dan ini pasti kalangan Ba'alawi karena di masa lalu itu sudah masa penjajahan VOC, di mana VOC itu bekerja samanya sudah kita mafhum mendatangkan para kalangan Said Syarif yang mereka ketahui Said Syarif ya, itu dari daerah Hadramaut Yaman, bukan dari daerah lain. Jadi ketika ada gelar Ratu Syarifah Fatimah, yaitu maksudnya adalah dari kalangan wanita Hadromi Ba'alawi. Nah, beliau ini sempat menjadi janda dari Kapiten Bugis, kemudian sudah punya seorang putri dan sudah punya seorang menantu yang merupakan bagian dari keponakannya sendiri, karena kan nikahnya antar kerabat. Nah, itu kemudian sang janda ini, ratu ini menikah dengan Sultan Banten yang bergelar Sultan Zainal Arifin. Nah, Sultan Zainal Arifin ini sebenarnya sudah punya putra mahkota yang nantinya alhamdulillah kembali naik tahta dengan gelar Sultan Zainal Asikin. Tapi ketika itu masih menjadi seorang putra mahkota Pangeran Gusti. Kemudian terjadilah suatu kudeta di mana Ratu Syarifah Fatimah ini meracuni Sultan Banten tersebut. Kemudian putra mahkota yang bukan anak kandung beliau ya, dari putra mahkota dari istri yang sebelumnya, itu juga kong kali kong dengan VOC, itu diasingkan ke Sri Lanka. Nah, sehingga kemudian Ratu Syarifah Fatimah bekerja sama dengan VOC menjadi ratu di Banten dan mengangkat menantu sekaligus keponakannya yang bernama Syarif Abdullah sebagai Sultan Banten, yang sama sekali bukan keturunan daripada Trah Banten, tapi dari kalangan Ba'alawi. Nah, di tahun 1750 ini kemudian muncullah perlawanan dari rakyat Banten, dari keluarga besar Kesultanan Banten dan para ulamanya, yakni dari kalangan zuriatnya adalah Tubagus Buang alias Ratu Bagus Burhan bin Pangeran Kesatrian bin Sultan Abdul Nasir Abdul Qohar bin Stageng Tirtayasa. Jadi masih keturunan daripada pahlawan nasional pula. Dan beliau didukung oleh seorang ulama yang bernama Kiai Tapa. Jadi kalau di Jakarta dekat Grogol itu ada nama Jalan Kiai Tapa. Nah, itulah tokoh-tokoh yang berjuang di masa abad 18 yang dilawan adalah VOC dan Oknum Ba'alawi di masa itu, Profesor. Nah, Kiai Tapa ini sebagai seorang ulama, Tubagus Buang sebagai seorang umaro atau bangsawan Trah Banten melakukan perlawanan, dan perlawanan mereka itu berhasil. Akhirnya Ratu Syarifah Fatimah ini dianggapnya tidak bisa menjaga kestabilan Banten, sehingga oleh VOC digulingkan atau diturunkan, kemudian dibuang ke Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Artinya perjuangan daripada rakyat Banten saat itu berhasil, dan mereka juga berhasil atau tidak ditangkap oleh penjajah Belanda. Jadi kalau pahlawan yang lain itu kadang-kadang berhasil ada islah atau negosiasi tertentu, perundingan, kemudian akhirnya malah ditangkap, malah dijebak. Nah, tokoh Banten ini yang bernama Tubagus Buang dan Kiai Tapa alhamdulillah berhasil dalam perjuangannya untuk mengusir atau menggulingkan tahta daripada kalangan Ba'alawi yang sempat 2 tahun mengkudeta Kesultanan Banten, alhamdulillah. Dan mereka pun juga tidak berhasil ditangkap oleh penjajah Belanda karena menggunakan strategi penyamaran. Jadi ada beberapa tokoh yang menggunakan nama samaran yang sama, sehingga memang kalau mereka itu memang sengaja sejarahnya jangan terlalu jelas. Kalau terlalu jelas malah gampang ditangkap. Nah, kalau itu agak-agak abu-abu, sehingga sampai sekarang pun meskipun berjasa masih agak sulit untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Karena ternyata yang bernama sebagai tokoh Kiai Tapa, ternyata ada 3 tokoh yang mengaku bergelar Kiai Tapa. Nah, jadi artinya itu suatu strategi siasat penyamaran di masa lalu. Nah, artinya di abad 18 rapot merah Ba'alawi itu di bangsa Nusantara sudah ada, mereka menjadi antek penjajah VOC Belanda dan berupaya menggulingkan tata Kesultanan Banten. Lanjut saja di slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya adalah tentang selain pengkaburan juga pembelokan silsilah dari Wali Songo. Jadi Ba'alawi ini sendiri sudah ada membentuk Robito Alawiyah di abad 20. Nah, untuk sebagai suatu lembaga nasab yang mengelompokkan atau mengumpulkan keluarga mereka,
Untuk pendirian awal kalau menurut kitab yang satu bukan di 1928, tapi mungkin ada diformalkan di tahun 1928, hanya selisih 2 bulan dari Sumpah Pemuda. Jadi ketika bangsa pribumi itu menyatukan visi misinya untuk menjadi satu bangsa, kalangan Ba'alawi malah mempertahankan kelasnya sebagai kelas kedua, tidak mau bergabung sebagai bangsa Indonesia. Mereka mendapatkan legalitas daripada waktu itu udah bukan lagi VOC, tapi sudah di masa ini sudah di abad ke-20. Nah, jadi kalau tadi abad 18, nah kalau 19-nya nanti saya lewat sedikit tentang Pak Mufti Betawi itu di abad 19, cuma nih kita lihat dulu kita skip dulu ke abad 20, awal abad 20, tapi ini keterkaitannya dengan abad sebelumnya. Karena ini masalah nasab ini sudah ternyata terindikasi tidak hanya dari abad 20, tapi dari abad sebelumnya sudah mulai ada upaya pengkaburan dan pembelokan sejarah dan silsilah. Jadi Robito Alawiyah berbagai ahli nasabnya juga sudah membuat kitab Syamsu Az-Zohiroh. Di sini juga ada syarahnya. Dalam syarahnya itu Wali Songo dengan sampel yang di sini adalah leluhur kami Sunan Gunung Jati. Itu dicatat silsilahnya keturunan Rasulullah generasi ke-23 melalui jalur Asmat Khan Ba'alawi. Dan di halaman berikutnya juga sudah dicatat keturunan daripada Sunan Gunung Jati melalui jalur Kesultanan Banten sampai ke 14 generasi. Artinya mereka dulunya mengakui keluarga Wali Songo itu eksis, ada sebagai keturunan Rasulullah, dan keturunan pun masih ada. Tapi di masa-masa kemudian ada pembelokan lagi, ada pengkaburan lagi. Robito Alawiyah mengakui ada, tapi kemudian menyampaikan keturunannya tidak bisa mereka sahkan. Mereka padahal ada data tertulisnya, keturunan Sunan Gunung Jati daripada jalur Kesultanan Banten itu ada. Tapi mereka nyatakan tidak ada data yang meyakinkan untuk mendata keturunan ke bawahnya karena tidak tersensus oleh mereka selama 5 abad. Nah, klaimnya mereka seperti itu. Nah, satu lagi dari kalangan Naqabatul Ashraf, pimpinan Ali Zainul Abidin Assegaf dan Ali Din, itu menyampaikan lebih jauh lagi bahwasanya Wali Songo sebagai zuriat Nabi pun belum tentu benar. Jadi yang tadinya di sini udah ditulis sebagai zuriat Nabi, di lain pihak Wali Songonya pun diragukan. Dinyatakan bahwasanya yang tercatat dalam Ali Nasab Yaman hanya dari Rasulullah sampai dengan Abdul Malik saja, sedangkan dari Abdul Malik sampai dengan Wali Songo itu dikaburkan atau dibelokkan seakan-akan tidak jelas. Jadi Wali Songo itu belum tentu keturunan Rasulullah, apalagi keturunannya gitu. Itu ada sejarah kontemporer yang berkembang sampai dengan sekarang, Profesor. Jadi sudah ada yang namanya pengkaburan dan pembelokan sejarah kepada keluarga Wali Songo. Nah, tapi keluarga Wali Songo insya Allah menanggapinya tidak dengan emosional, tapi kami dengan kajian ilmiah, sehingga nanti juga akan ditampilkan juga manuskrip kami yang ternyata kita kaji kembali apakah betul Wali Songo leluhur kita itu memang keturunan jalur Ba'alawi Yaman, apakah tidak. Nah, ternyata Profesor dalam data yang ada, Wali Nusantara ini ada 2 jalur muasal. Ada yang dari jalur Maghribi atau Maroko, ada yang dari jalur Samarkand Uzbekistan. Jadi contoh yang tokoh-tokoh yang dalam sejarah di Pulau Jawa itu tokoh yang bernama Maulana Maghribi. Nah, datangnya dari Maghrib. Ternyata bukan Maulana Jamani, bukan Maulana Hadrami. Nah, begitu pula tokoh yang ayahnya Sunan Ampel, Ibrahim Asmarakandi, berasal dari Samarkand Uzbekistan, bukan dari Yaman. Nah, ini ternyata bukti silsilah yang ada ini pembelokan. Kok silsilahnya dari jalur Asmakan Ba'alawi disambungkannya malah ke jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah, jadi akhirnya kita secara sejarah sudah mulai melihat ternyata memang ada pengkaburan dan bahkan pembelokan. Dan ini kita indikasi ada kepentingan mereka juga. Karena Wali Songo itu berjasa atas dakwah Islam di bumi Indonesia. Bahkan umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dan jasanya itu dari jasa dakwah Wali Songo. Nah, mereka mau menumpang ketenarannya keluarga Wali Songo, mengaku Wali Songo itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Nah, tapi kemudian keturunannya mereka hilangkan jejaknya. Sehingga seakan-akan yang jelas sebagai zuriat Nabi adalah mereka. Dan mereka ingin menjadi majikan di negeri ini. Nah, itu indikasinya tersebut. Ini adalah transliterasi dan terjemah dari naskah Carita Purwaka Carubanagari. Yang ini alhamdulillah sudah ketemu manuskripnya disimpan di Museum Sri Baduga Bandung.
Nah, arti kata di sini kami dapati ternyata upaya pembelokan dan pengkaburan sejarahnya itu ternyata sudah dari abad 18 bahkan mungkin 17. Tapi kalau yang 17 kita masih mungkin, yang jelas abad 18. Tapi ini aslinya ini pakai cacarakan. Tapi kalau kami tampilkan cacarakan, saya pun masih sulit membacanya karena saya bukan filolog. Jadi ini saya tampilkan transliterasinya bahwasanya di abad 18 atau tahun 1720 naskah Cirebon ini menjadi pintu masuk awalnya pembelokan silsilah oleh kalangan Ba'alawi. Jadi ketika itu Cirebon sudah di bawah pengaruh Belanda dan Belanda ini pun juga bersekutu dengan VOC dengan Ba'alawi sebagai rekan mereka, dan ternyata sejarah silsilah Sunan Gunung Jati ini sudah mulai dibelokkan ke jalur Ba'alawi, terindikasi dengan nama-nama sudah ada dibelokkan ke nama Abdul Malik, nama Baidillah, nama Alwi sudah ada. Tapi anehnya kita bisa lihat juga nama putranya Ja'far Shodiq, kalau betul memang dari jalur Ba'alawi, mestinya lewat jalur Ali Al-Uraid. Tapi di sini masih tercatat dengan nama Kasim Al-Malik. Artinya mungkin penulis Cirebon ini masih berupaya menjaga data leluhurnya, bahwasanya leluhur Cirebon itu bukan lewat jalur Ba'alawi, bukan dari Ali Uraid, tapi dari jalur Musa Al-Kazim. Sehingga nama Kasimnya itu masih tercatat. Ini terlihat gado-gado, tapi masih menjadi indikasi bahwasanya keluarga Wali Songo belum tentu ke jalur Ba'alawi. Nah, tapi ini menjadi bukti bahwasanya memang sudah mulai ada upaya pembelokan dan pengkaburan sejarah tersebut. Nah, makanya di tampilan berikutnya ini kita dengan PDF bisa mulai tampilkan. Kita setelah meneliti ternyata dari manuskrip-manuskrip yang lebih, bukan yang ini, yang PDF. Setelah itu baru yang ini nanti. Ini juga alhamdulillah hasil pertemuan di Benda Kerep Cirebon tuh kami mengkaji bersama keluarga-keluarga besar kami dengan Kiai Imat, Tengku Kori, dengan keluarga dari Madura. Kita menemukan bahwasanya manuskrip-manuskrip Nusantara itu jelas membuktikan leluhur Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro yang jalur Al-Bukhari Al-Husaini, yang menurun juga ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Ini jalurnya betul ke Al-Husaini, tapi bukan lewat jalur Ba'alawi, tapi terindikasi lewat jalur Musa Al-Kazim. Nah, kalau dalam pertemuan kali ini kami belum membahas jalur yang Maghrib, itu jalurnya ke Al-Hasani, karena itu datanya di keluarga pihak Madura. Karena kami dari pihak Banten, kami dari jalur Al-Husaini, sifatnya adalah dari jalur Al-Bukhari Al-Husaini. Ternyata dari berbagai manuskrip membuktikan kita bukan lewat jalur Ba'alawi muasal Yaman. Jadi salah satu manuskrip yang ada di sini, ini kita alhamdulillah sudah menemukan. Kalau tadi manuskrip versi Ba'alawi di abad 18 tahun 1720, ini alhamdulillah kita sudah ketemu data yang lebih tua dari abad 17 atau 1624. Jadi bisa dilihatkan situ. Nah, ini manuskrip Bangkalan dari tahun 1624. Di sini tercatat jelas bahwasanya keturunannya melalui Ja'far Shodiq berputra dari Hasan Syukur, berputra Samauduki, berputra Ali Naki. Nah, Ali Naki itu adalah keturunan daripada Ali An-Naki, yang artinya memang keturunan daripada Musa Al-Kazim. Dan juga selain manuskrip Bangkalan di tahun 1624, kita juga temukan manuskrip Tapal Kuda. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini manuskrip Bangkalan juga tahun 1624. Jadi keturunan daripada jalur Ali An-Naki tercatat di sini. Kita percepat saja karena waktu saya mungkin nggak banyak nih, biar Profesor Anhar bisa banyak juga. Nah, ini lanjut. Yang kedua, nah ini manuskrip Tapal Kuda dari tahun 1650. Ini juga jelas mencatat bahwasanya Ja'far Shodiq ini berputra Musa. Nah, kita percepat lagi ke manuskrip Pamekasan tahun 1700. Nah, ini tahun 1700. Ini juga sama. Ya, kita percepat lagi, ada manuskrip Syekh Hasan Muhi. Karena ini waktu kita nggak begitu banyak ini ya. Nah, intinya dari masa ke masa ini ternyata ada penjagaan data tentang jalur Musa Al-Kazim. Nanti di manuskrip naskah Pertasinga juga tahun 1903 juga ada. Ya. Nah, ini juga nih. Nah, ini dari Cirebon naskah Pertasinga tahun 1903. Nah, artinya banyak, gak cuma satu. Jadi bukannya kami yang kami ini berupaya meluruskan tapi dituduh membelokkan, Prof. Padahal justru mereka yang membelokkan. Nah, gitu. Nah, kemudian lanjut ada buku. Nah, ini
Ini adalah terjemah dari disertasinya Pak Profesor almarhum Profesor Husein Jayadiningrat yang menuliskan disertasi di tahun 1913. Jadi di masa beliau saja, beliau mencatat silsilah Sunan Gunung Jati dari berbagai sumber data, sama sekali tidak ada yang berjalur ke Ba'alawi. Bahkan di halaman yang bagian bawah itu dari data sejarah para wali Sunda tercatat jelas melalui Musa yang anaknya Raja Penghulu Sidik. Jadi ini juga membuktikan berbagai data yang ada di masa lalu, baik itu dari Banten, dari Cirebon, menunjukkan jalurnya ke Musa Al-Kazim, bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, ini bukti bahwasanya pengkaburan dan pembelokan sejarah itu nyata adanya. Lanjut. Nah, ini juga terjemah dari manuskrip Keprabuan Cirebon, juga sama melalui jalur Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Lanjut lagi saja, ini terjemahnya. Nah, ada lagi juga manuskrip. Lanjut. Nah, ini juga manuskrip Kiai Basori Kuningan tahun 1785 di abad 18. Nah, lanjut lagi saja. Nah, ini juga ada manuskrip Kang Raksan Cirebon. Nah, ya sekian yang masalah ininya. Nah, kita kembali. Nah, artinya dari berbagai manuskrip kuno ini kita sudah mendapati bukti bahwasanya keluarga Wali Songo ini bukan berjalur ke Ba'alawi, tapi sebaliknya ke jalur Musa Al-Kazim. Nah, alhamdulillah kalau dalam status ilmu nasab, contoh kalau pihak orang keturunan Katon Jogja, maka perlu mengajukan pengesahan silsilahnya itu ke Kancingan, pasti ke Keraton Jogja. Nggak mungkin nyasar ke Ternate, Cirebon, Banten. Kalau silsilahnya ke Jogja ya mesti ke Jogja mengurus silsilahnya, bukan ke Sulawesi, Prof. Tapi kalau Pak Profesor juga selain Sulawesi juga ada Bantennya, saya dengar-dengar dari saya Yusuf ke Salagentayasa juga ada, Prof. Ya. Nah, lucunya leluhur kita itu dibelokkannya selama ini para kiai-kiai husnuzonnya ke jalur Yaman. Nah, sehingga kita sempat terbelokkan. Dan alhamdulillah per tahun 2023 ini, karena kita sudah mengetahui dari manuskrip kita, leluhur kita atau leluhur Wali Songo bukan berasal dari Ba'alawi, maka berjalurnya ke Musa Al-Kazim. Nah, di situ kita sudah mendapati muasal, ada jalur Irak, ada jalur Samarkand, ada jalur Asia Tengah. Jadi ada migrasi. Nah, sehingga kami berupaya mengurus pengakuan silsilah itu melalui daerah muasal negeri leluhur. Karena terbukti leluhur kita bukan berasal dari Yaman, kami mengajukan ke beberapa daerah, ada dari Irak, India, dan Mesir, Profesor. Nah, ini contoh yang dari Irak. Dari Irak ini merupakan isbat nasab keturunan Musa Al-Kazim, alhamdulillah sudah terisbat. Intinya dari hasil manuskrip Nusantara yang dikolaborasikan dengan data negeri muasal, silsilah Sunan Gunung Jati ini sudah berhasil terluruskan, tidak terkaburkan, dan tidak lagi terbelokkan, insya Allah, alhamdulillah. Jadi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, nasabnya yang benar, beliau sebagai Sunan Gunung Jati atau Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, gelar Mahdum ini juga satu kunci penting. Karena kalau para Ba'alawi gelarnya Habib, kalau para Wali Songo gelarnya Mahdum. Ini menandakan yang bergelar Mahdum adalah keturunan dari jalur Asia Tengah, Prof. Nah, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, nasab yang benar yang aslinya adalah bin Abdullah Imaduddin atau Umdatuddin, bin Ali Nurul Alam, bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, di sini masih sama. Nah, bin Mahmud Nasiruddin, ini sesuai dengan data Jawa, aliasnya adalah Mahmudil Kubro. Sedangkan Jamaluddin Husain atau Jamaluddin Akbar aliasnya adalah Jumadil Kubro kalau dalam data Jawa. Jadi Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro alias Mahmud Nasiruddin dalam data Pakistan dan data Irak juga. Atasnya lagi dari Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Al-Bukhari bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Abdullah bin Ali Az-Zaki bin Ali bin Ja'far Az-Zaki, kemudian bin Ali An-Naki atau An-Nakawi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Imam Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lewat Ba'alawi. Kalau lewat Ba'alawi itu konon lewatnya Ali Uraid. Tapi Ali Uraid itu adalah adik daripada Musa Al-Kazim. Nah, dulunya kita dibelokkan dari Ali Uraid
berputra Muhammad An-Naqib, berputra Isa Al-Basri, berputra Ahmad. Itu semuanya masih faktual. Tapi ketika berputra Ubaidillah, nah disinilah yang akan jadi masalah yang nantinya akan dikaji oleh tim nasab. Nah intinya kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah di sini adalah fakta para syarifah Ahlul Bait yang menikah bukan dengan golongan Bani Hasyim atau sesama Sayyid. Jadi ini kita tampilkan bahwasanya dari kalangan Ba'alawi ini termasuk juga fatwa daripada Mufti Betawi di abad 19 itu juga akan menyatakan kafah syarifah itu suatu hal yang wajib, dan apabila wanita kalangan Ba'alawi menikah dengan di luar kalangan keturunan mereka itu sama saja pernikahannya tidak sah, haram, dan bahkan kalau ada keturunannya berarti anak zina. Nah, itu juga tuduhan mereka kepada keluarga Wali Songo. Mereka menuduh keluarga Wali Songo itu tidak ada keturunan garis lakinya. Andai kata ada, hanya keturunan garis perempuan. Yang artinya sesuai persepsi mereka, keluarga keturunan Wali Songo keturunan anak zina. Nah, itu yang amat kami sayangkan. Memang kalau masalah fikih itu suatu hal yang khilafiyah, ada yang ikhtilaf dan perdebatan. Tapi karena kita kajian sejarah, kita di sini tampilkan dalam aspek sejarahnya saja. Ternyata para syarifah Ahlul Bait di masa lalu, ini kita tampilkan ada contoh sampai 10, apabila dihukumi bahwasanya beliau-beliau ini menikah dengan bukan sama Bani Hasyim, bukan dengan Sayyid, andai kata fatwanya adalah haram, itu zina, berarti tokoh-tokoh pendahulu kita, kalangan salaf kita, itu melakukan zina semuanya nih, banyak keturunan zina. Padahal na'udzubillah min zalik, beliau-beliau ini kalangan salaf di masa lalu tentunya lebih tahu daripada kalangan yang kemudian. Jadi di sini bisa dibaca sendiri. Sebentar, saya juga pakai kacamata ini. Ya, karena ada permintaan persingkat, kita lanjut saja kalau gitu. Yang penting ini bukti bahwasanya sudah ada fikih yang tidak sesuai dan bahkan menjadi merendahkan bangsa kita. Sebentar, intinya pengkaburan silsilah Wali Songo sudah jelas. Saya persingkat saja, dan juga kita perjelas juga di sejarah kontemporer. Selain ini ada tokoh-tokoh tertentu yang kita nggak perlu sebut namanya, tapi ini aja pembelokan sejarahnya ini sudah ke skala pembelokan ke arah begal nasab dan begal makam. Jadi kalau ada yang menuduh keluarga Wali Songo itu melakukan begal nasab dan begal nasab, ternyata kami sampaikan justru sebaliknya, ada yang melakukan begal nasab dan begal makam. Contoh di Jogja ada tokoh Kanjeng Raden Tumenggung Sumo di Ningrat yang merupakan menantu Hamengkubuwono II, dibelokkan nasabnya ke jalur Ba'alawi, kemudian makamnya pun juga diklaim sebagai tokoh Ba'alawi, artinya baik nasabnya maupun makamnya jadi dibegal. Padahal dalam data Kepatihan Keraton Jogja, beliau itu adalah keturunan daripada Ki Ageng Ngerang, bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, kalau dibelokkan ke Ba'alawi, khawatirnya jadi keturunan Ki Ageng Ngarang-Ngarang karena tidak berdasarkan data. Dan tidak hanya beliau, Pangeran Diponegoro juga dibelokkan, dan juga tokoh Raja Cirebon yang ada di Jogja, Panembahan Girilaya, itu juga dibelokkan, dialiaskan sebagai Muhammad Qodi bin Yahya. Kalau yang tadi ada Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi ada pembelokan-pembelokan yang terjadi di Nusantara. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Bahkan sebenarnya juga tidak hanya begal nasab, begal makam, bahkan para pahlawan-pahlawan kita pun juga, pahlawan yang berjasa di negeri kita tuh mulai dibegal. Seakan-akan yang berjasa di negeri kita adalah tokoh-tokoh mereka, Prof. Nah, kalau untuk itu mungkin nanti biar Profesor Azhar saja yang mengkaji tokoh-tokoh yang semestinya itu ya biasa-biasa saja, bukan pahlawan, bahkan juga ada yang diajukan sebagai pahlawan nasional pun tidak berhasil, tapi diajukan sebagai pahlawan yang berjasa dari kalangan mereka. Nanti biar Pak Profesor Azhar saja yang melanjutkan. Kalau dari saya ya kurang lebih kami cukupkan demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.